penyuluh kabinet PNS di seluruh Indonesia. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, mudah-mudahan semuanya dapat mengikuti pelatihan e-learning pada siang hari ini. Untuk materi siang hari ini, materi kedua, temanya adalah pencegahan disease. Untuk pemateri hari ini, sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ibu Dokter Febi. Ibu Dokter mungkin bisa melambaikan tangannya, Bu, biar teman-teman tahu. Nah, ini ya. Lalu ada Ibu Riri. Bu Riri. Bu Riri silahkan lambaikan tangannya. Ya, oke. Bentar ya. Dan Mbak Nilam. Mbak Nilam hadir? Halo? Hadir? Hadir. Oke, terima kasih. Karena submateri dari materi pencegahan ada 4, untuk yang sesi pertama kita dari mulai 8 fungsi keluarga, nanti akan disampaikan oleh Mbak Nilam. Sebelum kita mulai ada video yang akan saya tampilkan. Saat semuanya tak menentu, badai menerpa duniaku, ku tak mengerti apa yang sedang terjadi. Ku milih diam di sini. Di rumahku, ku temukan kedamaian, kekuatan untuk kembali berjuang menghadapi hirukku kehidupan. Dan lagi ku ada Sana. Iya, udah sana. Pakai dulu pinjem, nggak kedengeran. Memang sudah waktunya segalanya beristirahat. Namun ku yakin semuanya akan baik. Ku bersiap untuk kembali. Di rumahku, ku temukan kedamaian, kekuatan untuk kembali berjuang menghadapi hirukku kehidupan. Tenanglah jiwaku, ku ada. Oke, sudah bisa dimulai ya, Mas Hendy? Manilam. Halo, iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Ya, selamat siang Bapak Ibu, sahabat PLKB BKKBN non-PNS yang kami banggakan. Senang sekali kami di sini dari Pusdiklat bertemu dengan Bapak Ibu. Mohon izin perkenalkan diri, saya Nilam Kemuning. Saya adalah Widya Iswara dari Pusdiklat BKKBN. Pada kesempatan kali ini, nanti kita akan coba sama-sama bicarakan atau diskusikan terkait dengan pencegahan COVID-19. Nah, pada kesempatan ini ada 3 narasumber. Mas Hendy, Ya. Bu Nilam, suaranya sepertinya audionya jaringan terganggu deh. Iya, seperti ini memang punya aku juga sempat Halo. Kita pakai
Jaringan seluler soalnya ini. Halo. Ya, Hilang nggak, Mas? Soalnya saya hilang itu hilang muncul. Oke, Bapak Ibu PLKB mati, saya punya waktu sekitar sebanyak 10 menit untuk sedikit membahas terkait dengan pencegahan COVID dilihat dari aspek 8 fungsi keluarga. Nah, Bapak Ibu tadi sudah lihat sepenggal video terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan oleh anak-anak terkait dengan libur yang mereka lakukan dan kembali ke keluarga. Sebenarnya apa saja sih yang bisa dilakukan oleh anak-anak itu atau kita sebagai keluarga. Nah, sedikit yang ingin saya sampaikan adalah BKKBN memang sebuah lembaga yang memang khusus sasarannya adalah keluarga. Nah, kalau kita bicara tentang pencegahan COVID, tadi Bapak Ibu kemarin sudah belajar bagaimana COVID itu seperti apa, pencegahannya seperti apa. Nah, selain dari pencegahan yang bisa kita lakukan secara medis, dari aspek fisik, kita juga perlu mempertimbangkan aspek psikologis. Nah, salah satu dari aspek psikologis ini adalah kembali mengoptimalkan fungsi keluarga. Nah, mengapa keluarga? Karena keluarga itu adalah unit terkecil dari sebuah masyarakat. Kalau misalkan keluarga itu baik, maka masyarakatnya baik, bangsanya baik. Kemudian, banyak penelitian menjelaskan bahwa ketika keluarga itu sudah berfungsi optimal, maka pernikahannya pun akan lebih bahagia, kemudian masalah-masalah dalam keluarga bisa diatasi, maka SDM-nya dapat berlangsung dengan dapat berkualitas atau menjadi SDM-SDM yang unggul. Nah, saya sekadar mengingatkan saja terkait dengan 8 fungsi keluarga. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar terkait dengan 8 fungsi keluarga ini. Adakah yang sudah mendengar? Saya rasa sudah ya Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, ini saya akan sedikit saja mengulang kembali karena di dalam modul sudah disampaikan penjelasan secara rinci seperti apa sih 8 fungsi keluarga itu terkait dengan pencegahan COVID. Kita akan coba masuk substansinya saja per aspek dari 8 fungsi keluarga itu sendiri. Yang pertama, 8 fungsi keluarga itu adalah fungsi keagamaan. Nah, bicara tentang fungsi keagamaan, di sini lembaga keluarga memiliki tugas untuk mengembalikan kembali seluruh anggota keluarganya sebagai sosok yang beriman dan bertakwa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, salah satu kelebihan dari penduduk Indonesia adalah, salah satunya adalah negara kita adalah negara yang berketuhanan, yang mempercayai bahwa Tuhan Yang Maha Esa sebagai yang berkuasa di kehidupan ini gitu. Nah, terkait dengan 8 fungsi keluarga, yaitu fungsi agama. Nah, di dalam fungsi inilah yang membuat kita berbeda dengan negara lain. Kalau negara lain mungkin agak panik atau apa, seharusnya kita tidak demikian gitu. Karena apa? Kita meyakini bahwa ada Tuhan di sana. Kita meyakini bahwa virus COVID ini merupakan ada itu tidak muncul dengan sendirinya, tapi muncul karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Tentu saja ketika Tuhan memberikan kepada kita, sebagai orang yang beriman dan bertakwa, maka kita yakin bahwa adanya virus itu tidak muncul dengan sendirinya, tapi ada hikmahnya. Banyak sekali hikmahnya. Dan sebagai seorang yang beriman, kita kembalikan sesuai dengan fungsi keluarga, bahwa keluarga itu memiliki fungsi untuk mengingatkan kembali seluruh anggotanya bahwa kita bertuhan loh, kita beriman loh, itu bahwa. Nah, apa dampaknya, apa konsekuensinya ketika kita meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah segala sesuatu itu memang kehendak dari Tuhan gitu ya. Adanya keyakinan bahwa memang atas izin Tuhan, maka kita harus sabar, tawakal. Kita tidak menghujat ini karena ini itu. Kita yakin saja dan kita meyakinkan anggota keluarga kita semuanya bahwa ini adalah coba. Jaringan Mbak Nilam. Ada suaranya Mbak. Keyakinan adanya iman itu juga membuat kita mungkin melakukan introspeksi sebagai orang yang beriman. Sebenarnya apa sih? Adakah
perintah Tuhan yang tidak kita lakukan? Atau mungkin adakah larangan Tuhan yang tidak kita lakukan? Nah, fungsi agama inilah berfungsi di sana. Sebagai anggota keluarga saling mengingatkan untuk introspeksi diri bahwa mungkin ini saatnya ada kita melakukan introspeksi, adakah perintah maupun larangan yang tidak kita lakukan, yang seharusnya dilakukan. Kemudian dengan adanya virus ini, sebagai orang yang beriman, tanpa kita sadari, kita bisa menghilangkan sifat sombong dalam diri kita sendiri. Mungkin kita merasa lebih hebat, lebih kuat, lebih cerdas, lebih berkuasa. Tapi ternyata dengan adanya virus ini kita menyadari bahwa Tuhanlah yang Maha Esa gitu, bahwa dikasih ini aja manusia itu tidak ada apa-apanya. Jadi tidak perlu sombong terhadap hal yang lain. Kemudian fungsi agama terkait dengan hal ini, sebagai orang yang beriman, inilah momen untuk meningkatkan iman dan takwa kita dengan menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Artinya seperti apa? Kita tetap menjalankan perintah atau tetap beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang kita lakukan, yang kita yakini, tapi mengacu pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh dokter, medis, maupun oleh pemerintah. Seperti misalnya, kalau kita tetap mengucapkan salam sesuai dengan ajaran kita, tapi tanpa adanya sentuhan. Kemudian ketika mungkin sebagai muslim kita menjalankan sholat, ketika disarankan oleh pemerintah untuk sholat di dalam, tidak di luar lagi tapi di dalam rumah, maka inilah momen untuk orang tua untuk menjadi imam gitu. Ayah, kuatkan ibadah-ibadah yang di keluarga gitu. Jadi seorang ayah memimpin sholat keluarganya, mengajak anak-anaknya untuk membaca Al-Quran. Begitu juga dengan agama dan kepercayaan lain gitu. Sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Inilah momen untuk kita sebagai orang beriman untuk meningkatkan keimanan kita dengan menjalankan ibadah sesuai dengan yang dibatasi oleh pemerintah. Oke, kemudian yang kedua adalah fungsi sosial budaya. Inti dari fungsi sosial budaya dalam keluarga adalah bagaimana nilai-nilai luhur yang sudah ada di Indonesia ini itu kita sebarkan kepada anggota keluarga, kita ingatkan kembali kepada anggota keluarga. Bagaimana bentuk implementasinya? Yang pertama, kalau kita lihat, kesadaran untuk berbangsa itu sekarang sudah agak berkurang. Artinya kenapa? Kita sudah merasa diri kita sendiri-sendiri gitu. Orang Indonesia sudah digolongkan atau hidup berkelompok sesuai dengan sukunya, sesuai dengan agamanya. Nah, momen ini kita juga berusaha untuk satu. Artinya seperti apa? Misalkan ketika kita dengar berita, oh di daerah sana sedang kekurangan APD, sedangkan kita punya. Jadi kita nggak peduli walaupun itu suku apa, agamanya apa, tetap kita ingatkan keluarga kita, ayo kita coba bantu yuk di sana gitu. Seperti itu. Kemudian ketika kita benar-benar merasa bersaudara, maka kita tidak perlu melakukan panic buying gitu. Kita membeli barang-barang mentang-mentang orang yang cukup misalkan, kita beli menimbun banyak hal. Padahal di sana saudara-saudara kita perlu gitu. Kalau misalkan kita melakukan hal tersebut, kasihan saudara-saudara kita. Seperti itu. Kemudian gotong royong, saling membantu, itu merupakan budaya Indonesia sudah terkenal, tapi saat ini sudah sangat menipis gitu. Nah, momen inilah kita coba untuk saling bergotong royong untuk mengatasi COVID ini. Nah, peran fungsi keluarga yang ketiga, yaitu terkait dengan fungsi cinta kasih. Artinya apa? Sebagai keluarga wadah untuk baik mencintai, mungkin rasa sayang, baik itu antar anggota keluarga, kemudian keluarga itu bertemu dengan masyarakat, membentuk negara, maupun membentuk masyarakat dunia. Segala hal yang kita lakukan, asasnya adalah cinta, karena kita cinta. Kenapa kita melakukan pencegahan? Karena kita cinta. Kita cinta sama diri kita sendiri, cinta sama keluarga kita, cinta sama masyarakat. Dengan tidak kita keluar kemana-mana tanpa adanya kepentingan yang jelas, itu sebenarnya wujud rasa cinta kita. Kita peduli, jangan sampai medis itu nanti repot, jangan sampai orang terkena, itu asasnya cinta. Kemudian, empati, rasa empati. Misalkan ketika ayah kita, orang tua kita sebagai orang tua, misalkan harus keluar melakukan aktivitas, bekerja atau bagaimanapun, atau bagaimana gitu, anak kita ingatkan,
ayah jangan lupa ya, nanti ketika misalkan sampai di sana, ayah cuci tangan ya. Dasarnya apa? Cinta anak kepada orang tua. Sama ketika orang tua pun begitu. Ketika dia pulang kerja, dia tidak langsung memeluk anaknya, padahal cinta dia sama anaknya. Karena dia sayang, maka dia cuci tangan dulu, mandi dulu, ganti baju dulu, baru dia peluk anaknya. Itu dasarnya apa? Cinta. Kemudian fungsi keluarga berikutnya yaitu fungsi perlindungan. Artinya apa? Mas Hendy mungkin slide-nya bisa next ke fungsi perlindungan. Nah, fungsi perlindungan ini adalah memastikan bahwa keluarga itu sebagai sarana atau wadah di mana seluruh anggota keluarga itu merasa nyaman, merasa terlindung, merasa terayomi. Nah, caranya bagaimana? Implementasinya seperti apa di dalam pencegahan COVID ini? Ada beberapa cara. Misalkan, pertama, orang tua harus tahu dulu tentang COVID ini yang sebenar-benarnya. Sehingga kalau dia tahu, maka dia punya strategi atau cara bagaimana cara melindungi keluarganya agar tidak terhindar dari COVID ini. Kemudian, memastikan juga seluruh anggota keluarga memastikan lingkungan rumahnya yang minimal menjadi tempat yang aman untuk berlindung. Artinya apa? Bekerja sama untuk membersihkan, untuk menjaga kesehatan, agar tetap steril, sama-sama ketika dia bermain dibersihkan, seperti itu. Jadi diingatkan untuk menjadikan keluarga sebagai tempat untuk yang nyaman untuk tumbuh dan berkembang, dan membentuk karakter-karakter anak. Berikutnya adalah fungsi reproduksi. Anak itu remaja, kemudian menikah, hamil, menyusui, balita, kemudian remaja, usia produktif, sampai lansia. Itu kita benar-benar menjaganya dengan baik. Seperti misalkan ibu hamil, walaupun memang belum ada penelitian khusus, apakah belum terbukti bahwa pencegahan itu bisa turun langsung ke bayi pada saat ibu hamil. Namun berdasarkan pengalaman kejadian corona SARS dan MERS ya. SARS itu yang merupakan tadi disampaikan oleh Dr. Feby itu ada satu keluarga dengan corona ini. Berdasarkan pengalaman tersebut, ternyata ibu-ibu hamil ini termasuk orang yang rentan terkena. Oleh karena itu, ketika anggota keluarga kita ada yang hamil, ada ibu hamil, kita sampaikan, kita harus jaga agar ibu hamil itu tetap dalam kondisi baik. Dengan cara apa? Misalkan tidak keluar, kemudian sekarang juga sudah tersedia dokter yang bisa dipanggil untuk konsultasi. Kalau memang misalkan ternyata tidak mengalami gejala yang aneh-aneh gitu ya, maksudnya normal, beratnya normal, kemarin juga laporannya baik, maka diusahakan di rumah dulu. Tapi kalau memang ada kondisi-kondisi yang harus memaksakan untuk keluar, jaga menggunakan masker, misalkan tidak jaga jarak, dan sebagainya. Kemudian juga sama, ketika ibu itu sudah lahir dan ingin menyusui anaknya, maka pastikan bahwa alat menyusuinya, kemudian kalau bisa, biasanya kan menular itu karena ibu mungkin menyentuh bayi ya, menyentuh bayi, itu ibunya juga diharapkan untuk cuci tangan, sehingga steril gitu. Atau apa, dan mungkin ibu juga bisa mempersiapkan air susunya untuk dipompa sehingga interaksi dengan antara ibu dan anak terkena untuk COVID itu bisa dikurangi. Begitu juga dengan balita maupun lansia. Nah, lansia ini terkait dengan, kita mungkin sudah melihat ya kemarin konsep corona yang sudah disampaikan oleh Bapak Abidin, bahwa lansia ini merupakan golongan yang sangat rentan terkena COVID. Tapi oleh karena itu kita juga jangan sampai memberikan aspek psikologis yang serem-serem gitu ya kepada mereka. Oh, ini bahayanya seperti ini sebenarnya, sehingga mereka akhirnya jadi merasa cemas gitu. Kalau misalnya mereka merasa cemas, maka imunnya akan turun dan kemudian akan bisa lebih mudah terkena. Jadi kita pastikan bahwa kita sampaikan berita yang benar, waspada, tapi tetap hati-hati, kemudian memastikan bahwa lingkungan sekitar lansia itu tetap sehat. Oke, fungsi berikutnya. Fungsi sosialisasi dan pendidikan. Nah, di fungsi, halo,
di dalam fungsi sosialisasi dan pendidikan ini, sebenarnya kejadian COVID-19 ini semakin mengingatkan kita bahwa hidup sehat dan bersih itu penting. Nah, momen inilah kita gunakan agar sebagai orang tua, kita harus pastikan bahwa seluruh anggota keluarga kita mengikuti pola hidup bersih dan sehat. Nah, pada saat inilah kita ajarkan cara cuci tangan yang bersih, cara memakai masker yang baik, etika bersin bagaimana. Nah, itu akan kita tanamkan di situ ke anak-anak. Sehingga mereka memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan COVID. Nah, itu juga bisa disesuaikan dengan kemampuan dan daya terima anak. Kita cari saja materi-materi COVID yang dapat terpercaya di sini yang kira-kira untuk anak itu cocok sesuai dengan perkembangannya dia seperti apa. Kemudian kita membiasakan hidup sehat, hidup bersih ke anak seperti itu. Nah, kemudian fungsi berikutnya. Oke, next Mas Hendy. Satu lagi terkait dengan fungsi sosialisasi dan pendidikan ini, mungkin tidak hanya sampai di situ gitu, karena anak-anak itu bisa saja mensosialisasikan pengetahuan terkait COVID yang dia ketahui ke orang lain. Misalkan kita membuat video-video anak-anak, suruh anak menceritakan mereka dengan apa mereka sehingga, nah biarlah mereka berbagi dengan temannya bisa lewat media sosial atau apa gitu, sehingga kemauan untuk berbagi informasi yang penting dan benar ke orang lain itu sudah juga kita tanamkan kepada anak-anak kita. Oke, berikutnya fungsi ekonomi. Next, Mas Hendy. Oke, terkait dengan fungsi ekonomi ini, pertama kita berdiskusi dengan anak bahwa dengan kita melakukan pencegahan, sebenarnya kita telah melakukan sebuah kegiatan penghematan. Kita bisa berbagi dengan anak-anak, yang sudah mulai dewasa sedikit, udah mulai agak besar, bisa kita ajak diskusi. Tuh nak, kalau kita mencegah, kita tidak usah perlu bayar untuk biaya pengobatan. Ini lebih murah dibandingkan dengan kalau kita harus masuk rumah sakit, harus ini, harus itu gitu. Nah, dengan cara mencegah ini ternyata lebih baik dan lebih hemat, dibandingkan dengan cara kalau kita sudah terlanjur terkena penyakit gitu. Kemudian kita juga ceritakan lagi tidak hanya secara ekonomi uang saja, tapi lihat ketika kita sehat kita bisa melakukan, bisa membuat kebaikan, bisa melakukan produktivitas, hal yang lain gitu. Ya, dengan pencegahan ini kita meyakinkan kepada kita bahwa kita sudah melakukan fungsi ekonomi kepada anak. Nah, tadi juga disampaikan hal yang menarik. Tadi Dr. Feby sampaikan bahwa dengan adanya bekerja di rumah ini ternyata juga bikin kita agak boros ya gitu. Nah, itu kita tetap ajarkan ke anak, kita memilih misalkan barang yang perlu kepada anak tuh apa kira-kira. Di situ, aduh sebenarnya ibu juga pengen ini nih, tapi kayaknya perlu nggak ya gitu. Kita ajakin diskusi-diskusi itu sehingga anti gitu ya. Terus kita juga tidak membeli barang yang mungkin bertumpuk-tumpuk pun anak akan melihat, ibu kok ibu barangnya belinya cuma segitu aja sih. Mas Tri, itu Mas Hilang Tri. hilang suara. Habis kota kayaknya nih. Itu betul.
dong, Mbak Nilam. Sandy? Jaringannya kayaknya deh. Iya, sebenarnya jaringan Bu Nilam kurang bagus, nggak stabil Mas Sandy. Jaringannya terputus-putus. Cek kota. Kotanya habis. Baik, Bapak Ibu, karena memang sudah lewat 10 menit, Mbak Nilam, mungkin nanti Bapak Ibu bisa membaca modul. Karena kalau kita menunggu Mbak Nilam nanti terlalu lama. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, ini menciptakan suasana selama masa karantina. Di sini sudah ada Ibu Hairi Marifah, psikologi Bapak. Ibu Riri, kami persilakan. Ya, baik, Mas Hendy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan yang saya banggakan, terutama peserta e-learning untuk siaga COVID-19 dan para PKB yang merupakan PKB lini terdepan dari BKKBN. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan saya doakan tetap di rumah untuk kita menyelamatkan banyak nyawa. Baiklah Bapak Ibu, semoga di siang hari ini yang sangat cerah. Kalau di rumah saya ini cerah banget karena saya rumahnya memang rada panas ya Bapak Ibu. Rumah saya di Ciakung, jadi udaranya cerah sekali kalau siang. Kita selalu diberi kesehatan lahir dan batin, dan dengan mengucap alhamdulillah kita telah berkumpul untuk berdiskusi bersama tentang pencegahan COVID-19 yang sedang merebak saat ini. Baiklah Bapak Ibu, telah hadir di antara kita semua narasumber yang luar biasa hebat ya. Ibu Dr. Feby yang dari pagi sudah standby terus. Ibu Dr. Feby, hai. Kemudian Dr. Feby akan menjelaskan tentang aspek kesehatan. Kemudian tadi Ibu Nilam adalah ahli pendidikan sehingga nanti Bapak Ibu bisa tanya tentang aspek pendidikannya. Dan saya sendiri, Riri, salam kenal. Saya akan membahas tentang psikososial menghadapi COVID-19 ini. Dan tidak lupa Bapak Moderator, terima kasih Mas Hendy ya yang sudah memfasilitasi kami. Dan juga di sini juga hadir para fasilitator yang sudah menuliskan semua terkait modul-modul yang Bapak Ibu sudah baca mungkin sebelumnya. Para fasilitator Widya Iswara BKKBN Pusat, yaitu Bapak Hasan. Halo Bapak Hasan. Kemudian Pak Afif, Pak Armen, Pak Sofyan, dan para Widya Iswara lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Terima kasih juga pada para admin pusat yang terus standby untuk memfasilitasi pelatihan ini. Tetap berjalan. Baiklah, kita mulai saja. Dalam kasus pandemi COVID-19 ini di Indonesia, terutama ya Bapak Ibu ya, mungkin Mas Hendy slide ya. Ya, pertama kali kita melihat bahwa pemerintah mengkonfirmasi 2 warga negara Indonesia positif terkena corona. Pada waktu itu pemerintah merasa seperti kecolongan juga ya dengan adanya warga negara kita positif pada waktu 2 orang warga tercatat. Kemudian semakin hari terus meningkat dengan dampak multisektor. Ya, dampak multisektor ini bisa dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, sampai ke spiritual. Paparan data terkini kondisi Indonesia per 1 April 2020 yang tercatat saat ini adalah terinfeksi 1.677 orang, dirawat 1.417, meninggal 157, dan sembuh 103. Dari data ini kita bisa lihat per provinsi, dan ini sudah dikumpulkan per Sabtu April 2020, Bapak Ibu bisa lihat. Di provinsi mana saja Bapak Ibu berada, akan dilihat yang terkonfirmasi, yang meninggal, dan yang sembuh itu berapa jumlahnya. Hal ini sangat membuat stres masyarakat, Bapak Ibu. Kalau kita lihat data gitu ya, yang sembuh kok lebih sedikit dibanding yang meninggal. Kebetulan saya juga banyak pengalaman, teman-teman saya ada beberapa yang
terkena COVID dan ada 2 orang yang meninggal dunia kemarin. Dan tadinya saya hanya melihat COVID itu di TV, tapi ketika teman saya meninggal dunia, saya merasa COVID ini sangat menjadi ancaman untuk kehidupan kita di Indonesia ini. Maka Bapak Ibu, ada banyak psikososial yang kita bisa bahas, tapi yang selalu dibahas adalah physically ya, aspek fisiknya. Karena di aspek fisik ini ya, cegah corona dengan germas gitu Bapak Ibu. Nanti Pak Ibu Dr. Feby akan menjelaskan lebih dalam tentang bagaimana sih hidup dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Lanjut Mas Hendy, slide. Kemudian disinilah kita bisa menemukan para masyarakat warga kita itu merasa cemas, takut meninggal, cemas akan keadaan kondisi ekonomi yang katanya lockdown, yang katanya nanti akan dikarantina, nggak boleh keluar rumah. Itu menghasilkan kondisi-kondisi cemas dan ada stigma sosial. Bapak Ibu kalau sekarang lihat keluarga, ada satu keluarga di masyarakat Bapak Ibu ada yang meninggal saja. Bapak Ibu pasti bilangnya itu COVID. Tanya dulu sama Pak RT, konfirmasi COVID enggak gitu ya. Nah, kemudian petugas kesehatan pun demikian, para medis itu jadi stigma sosial. Mereka pulang dari rumah sakit bukannya diberikan senyuman, tapi masyarakat mungkin menjadi stigma, ketakutan akan tertular. Kemudian ada juga akhirnya masyarakat kita menjadi antisosial. Oh nggak boleh tuh kita nggak boleh, kita nggak usah peduli sama orang. Ada orang pingsan di jalan, kita nggak peduli, kita melarikan diri dan orang pingsan tidak ditolong gitu ya. Itu jadi antisosial. Kemudian apalagi yang menjadi dampak gangguan kesehatan kita. Kesehatan kita dengan data-data yang ada, tayangan-tayangan media yang begitu menakutkan, sehingga gangguan kesehatan kita jadi menurun, imunitas menurun. Terus ada juga provokasi, jengkel dengan pemerintah, isinya jadi amarah gitu ya. Kemudian, nah saat ini kondisi warga kita ini seperti apa Bapak Ibu? Ada takut datang ke vaskes, takut tertular karena rumah sakit di sana merawat orang yang COVID, kemudian takut ke rumah sakit, takut diasingkan, merasa tidak berdaya, bosan, sepi, depresi, takut terpisah dengan keluarga, dan lain-lain. Dan ini semua merupakan berpengaruh pada kondisi fisik dari seseorang yang akhirnya merasa dirinya juga terkena COVID atau terkena corona gitu ya, terpapar. Sehingga ini yang kita sebut dengan psikosomatis. Padahal ketika diperiksa ya baik-baik saja gitu ya, menjadi demam seperti itu. Nah, ini ada 2 aspek yang menjadi kerentanan social vulnerability. Masyarakat menjadi apatis, mengabaikan pemerintah, tetap mudik ke wilayah asal. Nah, ini penting. Jadi catatan bagi para PKB untuk mendata siapa saja pendatang di wilayah Anda semua. Kemudian pulang kampung meningkatkan jumlah OTG. Orang tanpa OTG nanti tanya sama Ibu Dr. Feby. Iya, orang tanpa gejala. Kemudian ada ODP, PDP, dan suspek. Nah, ini di wilayah kita cari nih orang-orang yang seperti ini. PKB pasti udah tahu data-datanya. Kemudian tindakan irasional. Ada panic buying. Secara psikologis panic buying ini menimbulkan luar biasa. Kondisi ekonomi kita bisa terpengaruh, ada penimbunan barang, kemudian supplier menimbun, peningkatan peminjaman online atau fintech, Bapak Ibu. Jadi peningkatan pinjaman online ini karena orang cemas, takut, oh nanti saya dikarantina, saya nggak punya pekerjaan, kita pinjam aja banyak-banyak uang gitu ya dari fintech. Kemudian tindakan kriminal, karena takut kehilangan pekerjaan, akhirnya ada dampak sosial, akhirnya malah merampok dan lain-lain, mencuri dan lain-lain karena ketakutan itu. Kemudian ada physical distancing. Physical distancing ini sekarang yang kita sebut dengan distancing physical ini jarak fisik gitu ya. Nah, inilah yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, Bapak Ibu, kebijakan pemerintah tentang saat ini yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar, ini meliputi physical distancing.
physical distancing. Ini ada keluar PP nomor 21 tahun 2020 yang merupakan turunan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018, yaitu kekarantinaan kesehatan. PSBB ini Bapak Ibu perlu tahu, karena ini perkembangan terbaru dan terakhir. Kita update bahwa PSBB, fungsi pemerintah ini menjamin ketersediaan, bukan memenuhi kebutuhan. Yang diinginkan kan karantina tapi dipenuhi kebutuhannya, tetap di rumah, dikasih uang, dikasih makanan, diantar, dan lain-lain. Tetapi kalau di PSBB, kebijakan pemerintah sudah di launching gitu ya. Yang pertama adalah peliburan sekolah dan tempat kerja. Yang kedua, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Nah, ini yang menjadi kebijakan pemerintah saat ini untuk terkait dengan mencegah menyebarnya COVID-19 ini. Nah, yang pertama kali kita perlu untuk lakukan adalah, bisa dilihat slide-nya ya. Nah, ini dia. Sejauh-jauhnya perahu berlayar, ada saatnya ia akan berlabuh di suatu tempat untuk sementara ataupun untuk selamanya. Apa artinya di sini Bapak Ibu? Artinya adalah bahwa COVID ini mau kita biarkan dia berlabuh di Indonesia selamanya, atau hanya sementara. Beberapa bulan ini saja COVID itu kita bisa usir dari negara Indonesia ini. Sehingga akhirnya silakan sekarang Bapak Ibu bisa pikirkan, apakah kita mau melawan COVID ini dengan aktivitas-aktivitas yang saat ini kita masih sibuk berkumpul dengan orang-orang. Nah, itulah yang kita harus hindari. Kita harus mempromosikan bahwa physical distancing ini adalah cara paling cepat untuk mengusir COVID-19. Oke. Dan sekarang kita akan melihat siapa sih member dari family kita, anggota keluarga kita. Kita harus lihat di rumah kita sendiri, Bapak Ibu. Bagaimanapun COVID-19 ini harus dicegah dengan melihat keluarga kita sendiri. Kita merasa bahwa, wah saya PKB harus mempromosikan program saya gini ya, tentang pencegahan COVID, tetapi keluarga kita sendiri kita lupa. Maka kita lihat siapa saja yang ada di rumah. Apakah orang tua itu dewasa usianya gitu ya, lansia, orang tua kita lansia. Kemudian adakah ibu hamil di rumah, ibu menyusui, remaja, bayi, balita, dan anak. Slide. Next. Oke, next Mas Hendy. Ya, nah apa yang harus dilakukan keluarga yaitu diskusikan Bapak Ibu. Diskusikan bahwa dengarkan dengan baik apa yang menjadi keluh kesah dari keluarga terkait dengan virus. Lebih baik membuka forum bersama di keluarga, kita ngobrol bersama, terus lanjut. Setelah diskusikan, ada yang namanya, nah disinilah anak-anak kita perlu berikan pemahaman bahwa informasi yang terlalu banyak dari media sosial itu memberikan kecemasan yang sangat mengkhawatirkan untuk kesehatan dari anak-anak itu sendiri, terutama lansia, Bapak Ibu. Di sini ada ahli kesehatan mental, sehingga ada yang namanya psikosomatis tadi, tidak sakit tapi merasa sakit, imunitas menurun. Kemudian umumnya kemudian tenangkan. Jadi anak-anak lansia yang biasanya kita perlu tenangkan, Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Selanjutnya adalah cegah. Nah, cegah. Disinilah fungsi kita yaitu mencegah. Kalau kita katakan bahwa COVID-19 ini seperti layaknya kamera CCTV di sekeliling Bapak Ibu. Kita nggak tahu kamera CCTV itu ada di mana lokasinya, tetapi kamera CCTV ini kita bisa di-trace gitu ya. Jadi dia siap bisa meng-capture kita. Kita bisa terkena paparan virus dimanapun. Sehingga kita perlu cegah, menerapkan gaya hidup sehat di dalam keluarga, kemudian menjaga kondisi higienis diri masing-masing, kemudian menjadi contoh konkret, bersama-sama mencegah penyebaran virus di keluarga dan lingkungan sekitar. Sehingga Bapak Ibu ini perlu waspada. Meskipun saya tidak pernah terpapar dengan orang yang baru datang dari luar negeri, tetapi Bapak Ibu tetap harus menjaga kesehatan dan menjamin adanya higienitas diri. Lanjut. Kita akan lihat
Di sini kita petakan bahwa ibu hamil, ibu menyusui, bagaimana keluarga harus memperlakukan seorang ibu hamil yang ada menjadi anggota keluarganya, ibu menyusui, lansia, dan kondisi sakit. Jadi ada anggota-anggota keluarga yang sudah punya penyakit riwayat kondisi sakit sebelum COVID ini menyebar. Jadi bisa diabetes mellitus, bisa karena kondisi-kondisi berat, cancer, atau sudah sakit sebelumnya gitu ya, tapi sakitnya sudah cukup berat. Kemudian ada paru-paru, penyakit paru-paru, terus ada juga dengan status tertentu. Lanjut. Nah, inilah apa yang keluarga wajib lakukan, bahwa lindungi keluarga Bapak Ibu semua untuk tetap menjaga jarak sosial dengan minimal 1-2 meter, tidak menyentuh wajah, hidung, dan dengan tangan. Ya. Maka itu kita diperlukan pakai masker juga, karena dengan masker wajah kita ketutup gitu ya. Kemudian imbau anggota keluarga untuk mencuci tangan teratur 20 menit sekali, hindari kerumunan orang. Tapi kok susah ya Bu? Warga kami tuh hobi banget kerumunan orang. Berkerumun, kalau nggak ngobrol tuh kayaknya nggak seru gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk kali ini beri jarak ya 1-2 meter, sehingga Bapak Ibu meskipun berbicara dengan orang yang ada di luar sana, tapi tetap ruang publiknya dijaga. Kemudian ada kontak layanan kesehatan perlu menjadi rujukan. Kemudian sediakan semua peralatan obat-obatan menjadi pertolongan pertama, masker, tisu, antiseptik, dan lain-lain di rumah. Kemudian persediaan sembako ini penting, tapi secukupnya saja. Lanjut. Nah, ibu hamil menjadi kondisi yang cukup mengkhawatirkan karena dari penelitian yang ada, ibu hamil yang sedang hamil kalau terpapar COVID bisa terjadi keguguran dan lain-lain. Nah, tetapi belum ada penelitian yang mengatakan penularan COVID ini kepada bayi melalui ibu hamil, itu belum. Yang ada virus HIV masuk menyebarkan, ditularkan lewat ibu hamil, tetapi belum ada penelitian tertularnya seorang bayi ketika ibunya hamil dan menderita COVID. Ya. Kemudian ibu menyusui juga begitu, ibu menyusui perlu bila melakukan pumping atau memompa, pakai alat, maka biasakan semua peralatan higienis, dicuci, didesinfektan dengan sabun, antiseptik, dan sejenisnya. Lanjut lansia. Lansia inilah yang menjadi perhatian kita utama, karena lansia kondisi fisiknya mudah sekali untuk drop, karena imunitasnya tidak sekuat orang-orang usia yang muda gitu ya. Lakukan perawatan kebugaran tubuh, aktivitas bersama keluarga yang positif, berkomunikasi tetap dilakukan tapi dengan media telepon. Kemudian hubungi nomor layanan kesehatan bila ada lansia yang sudah punya penyakit dengan riwayat tertentu. Kemudian pada kondisi sakit. Nah, inilah yang Bapak Ibu harus tetap jaga. Orang-orang anggota keluarga kita dengan kondisi sakit atau dalam perawatan di bawah pengawasan dokter gitu ya, tetap berada di rumah, jaga kontak dengan dokter yang biasa menangani, hindari penggunaan transportasi publik, hindari menggunakan barang pribadi bersama di rumah, dan lakukan penyemprotan desinfektan di rumah. Tapi bukan orangnya yang disemprot, tapi rumahnya, alat-alatnya yang biasa digunakan. Jadi bukan orangnya ya Bapak Ibu ya. Hindari dan jauhi kontak dengan orang lain di sekitar, hindari kontak dengan hewan peliharaan, gunakan masker selama beraktivitas. Bila orang sakit atau perawatan, ini perlu tutupi batuk dan bersin dengan lengan bagian dalam. Perhatikan semua simptom penyakit yang sedang diderita, dan upayakan lakukan rapid test untuk COVID-19 ini. Lanjut. Next, Mas Hendy. Ya, inilah status terkait risiko. Ada orang, tadi yang terbaru adalah OTG, orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, dan suspek. Kemudian ada juga confirm positif COVID-19. Jadi ODP ini semua yang datang dari daerah wabah, masuk ke Indonesia itu disebut ODP. Data dari imigrasi ini penting. Dan tidak semua ODP diterjemahkan sakit, karena mereka merasa sehat-sehat saja. Tapi mereka menjadi orang yang dipantau karena masuk ke wilayah, berasal dari wilayah terpapar atau epidemi. Kemudian pasien dalam pengawasan, ada gejala influenza, baik itu ringan, sedang, sampai berat, ringan, sedang, lalu menjalani perawatan. Untuk kewaspadaan, PDP juga diperiksa intensif. Kemudian suspek ini ada PDP yang telah diyakini memiliki riwayat kontak dengan orang positif COVID-19, hasilnya setelah observasi ada 2, baik yaitu negatif atau positif.
dan akhirnya confirm positif. Di sini suspek telah dinyatakan terinfeksi. Lanjut. Nah, inilah Bapak Ibu kita menjadi referensi untuk keluarga Indonesia di BKKBN tentang Stay Home Save Lives. Stay Home Save Life ini kita buat untuk memberikan referensi pada seluruh keluarga yang beraktivitas di rumah. Apa saja yang harus bisa dilakukan? Stay home. Stay itu dia tetap di rumah. Save life artinya adalah menyelamatkan banyak nyawa. Kalau Bapak Ibu mengurangi mobilitas, tetap di rumah itu lebih mudah COVID-19 itu tidak menyebar kemana-mana gitu ya. Sports. Di sini ada e-sports, olahraga menjadi salah satu pilihan di dalam keluarga. Kemudian ada T itu teaching and learning. Di sini Bapak Ibu pasti ya terjadwal ya, Bapak Ibu harus mengajari anak-anak kita dalam masalah pembelajaran di sekolah, karena akan lama sekali mereka hampir 2 minggu ini mereka sudah tidak sekolah. Jadi jangan lupa menyesuaikan gaya belajar masing-masing anak. Belajar di rumah akan menyenangkan bila tidak ada paksaan. Jadi jangan terlalu ketat, tetapi tetap ada teaching dan learning-nya. Lanjut, art and craft. Art and craft ini kita menggunakan waktu-waktu ini untuk membuat prakarya dari rumah. Ya, ada tempat pensil, bikin tempat pensil dengan stick es krim dan lain-lain. Itu bisa dilakukan dengan anak-anak kita. Kemudian lanjut ada yelling. Yelling kenapa? Yelling itu berteriak, artinya anak-anak jangan serius terus kita biarkan di keluarga gitu ya, sehari-hari di rumah udah gitu udah bosen, kemudian serius terus, akhirnya kita bisa buat teriak-teriak dengan games gitu ya, bisa menari, menyanyi, dan beberapa games bisa dilakukan. Lanjut ada healthy life. Di sini menjaga untuk terus hidup sehat, Bapak Ibu harus mengkonsumsi nutrisi dan makanan sehat selama di rumah. Mohon Bapak Ibu bisa mengolah makanan sehat itu dengan dapur sendiri. Nggak pesen dari luar gitu ya, dicoba kita memasak sendiri, kemudian menyediakan buah-buahan ini yang sangat penting, karena mengkonsumsi buah-buahan bisa menjadi nutrisi baik untuk imunitas kita. Lanjut, outbound at home, di sini ada bagaimana menggunakan pekarangan rumah untuk menjadi, kita berjemur pagi dengan menggunakan kegiatan outbound gitu ya, bisa loncat-loncat, bisa kejar-kejaran dan lain-lain. Kemudian ada mobile technology, bagaimanapun penggunaan teknologi saat ini menjadi pilihan utama dalam melakukan suatu pekerjaan, karena kita sendiri menggunakan e-learning dan kita menggunakan browsing, membaca e-book, aplikasi gratis, dan lain-lain. Ini perlu diperkenalkan kepada anak-anak dengan waktu dan jadwal yang diatur oleh orang tua. Kemudian eksperimen ini Bapak Ibu bisa melihat barang-barang bekas yang ada di rumah, daripada menjadi bekas, maka Bapak Ibu dengan anak-anak bekerja bakti, kemudian mendaur ulang barang-barang bekas yang ada untuk membuat suatu kreativitas di rumah menjadi meningkat. Akhirnya anak-anak juga tertarik untuk melakukan suatu pekerjaan kerja baktinya jadi menyenangkan, karena barang-barang bekasnya didaur ulang kembali gitu ya, dibuat barang-barang yang berfungsi. Kemudian terakhir Bapak Ibu, hashtag di rumah saja lawan corona bareng keluarga. Inilah BKKBN yang saat ini dipercaya oleh pemerintah untuk memberikan pembimbingan kepada seluruh keluarga Indonesia. Jadi di rumah saja lawan corona bareng keluarga. Baiklah Bapak Ibu, saya kira cukup untuk sosial psikologis atau psikososial dalam COVID ini, dalam pencegahan COVID. Nanti silakan Bapak Ibu bisa bertanya, diskusi, dan sharing. Terima kasih. Kita lanjut kepada Dr. Feby, dan saya kembalikan kepada Mas Hendy. Baik, terima kasih Ibu Riri atas materinya. Stay home, save life, sangat bagus sekali untuk menciptakan gimana sih supaya kita nggak bosan. Kita kan 2 minggu ini di rumah, di dalam rumah, tidak bisa kemana-mana. Baik, untuk materi selanjutnya adalah materi HBS akan disampaikan oleh Ibu Dr. Febiola. Pada Ibu Dr. Feby, kami persilakan. Baik, Mas Hendy, terima kasih.
Mbak Riri dan Mbak Nilam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang dari Papua udah sore ya, udah jam 4 ini ya. Ini kan 34 provinsi ya. Ya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Masih stay tune di Zoom e-learning BKKBN. Perkenalkan, saya Dr. Feby. Nanti kita akan sharing saja karena tadi sudah banyak materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Riri dan Bu Nilam. Saya menyampaikan kurang lebih hampir sama, tetapi penekanan-penekanan saja. Silahkan yang PHBS dulu, Mas Hendy. Ya, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sudah membaca materi ini sebelumnya, dan saya doakan mudah-mudahan ya, ini kan Bapak Ibu semuanya ada di kabupaten, mudah-mudahan coronavirus ini tidak sampai ke tempat Bapak Ibu. Mudah-mudahan cukuplah daerah yang sekarang saja bisa dilokalisir dan tidak sampai ke sangat menghibur, tetapi bisa kita mute ya sekarang ya. Baik, karena juga waktu, saya tidak berpanjang lebar penjelasannya. Kita diskusi saja. Bapak Ibu ketahui bahwa COVID ini sudah terjadi secara global ya, pandemi secara global dari tahun 2019. Itu sebabnya coronavirus ini dinamakan COVID-19, bukan COVID-20. Karena ini terjadi sejak tahun 2019 akhir. Sebenarnya virus corona ini sudah ada keluarga-keluarganya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan tentang SARS, MERS. Nah, ini adalah salah satu keluarganya si corona ini. Kemudian saya koreksi tentang materi. Pada saat materi ini dibuat, masih 72 negara Bapak Ibu yang terkena. Tetapi pada saat ini sudah 189 negara, termasuk Indonesia. Jadi sudah cukup luas penyebarannya. Dan bagaimana caranya COVID ini bisa menyebar begitu cepat dan begitu hebat? Ya, karena melalui tetesan kecil saja, melalui droplet dari penderita. Jadi misalnya ada yang batuk, ada penderita yang batuk atau bersin. Nah, itu ada tetesan cairan ingus ya mungkin ya, terus atau batuknya yang mengandung virus itu menyebar ke sekitar. Karena kalau kita bersin itu kecepatannya luar biasa, Bapak Ibu kalau diukur itu bisa 3 km per jam sebenarnya kecepatan droplet ini bisa terbang kemana-mana. Nah, droplet ini bisa jatuh ke benda sekitar, itu sebabnya kita perlu social distancing. Mungkin di daerah-daerah tertentu ya belum perlu social distancing, tetapi ini adalah pengetahuan yang sangat penting. Sebelum terjadi kita dapat mencegah, memberikan pengetahuan dahulu kepada orang-orang di sekitar kita, karena Bapak Ibu teman-teman ini sangat diharapkan perannya di masyarakat memberikan pengetahuan seperti ini. Sebelum terjadi kita sebaiknya sudah berjaga-jaga karena ini penularannya sangat cepat. Nah, kenapa kita harus menjaga itu sebabnya? Kalau misalnya batuk dan bersin harap ditutup dengan menggunakan tisu. Kalau misalnya tisu tidak sempat mengambil, pakai pakai lengan bagian dalam seperti ini gitu. Jadi agar orang lain tidak tertular gitu ya. Ini bukan hanya untuk kebersihan untuk COVID saja, tetapi ini juga untuk penyakit yang lain atau influenza. Jadi menjaga perilaku hidup sehat itu sangat penting, bukan hanya pada saat COVID. Kemudian apa saja tanda atau gejala umumnya? Tandanya ya bermacam-macam. Jadi ada yang paling banyak
menurut jurnal penyakit dalam adalah demam. Jadi kalau demam itu kita harus mulai hati-hati. Dan demam di sini tidak bisa dikonfirmasi dengan hanya oh demam gitu, hanya merasakan di telapak tangan ini demam, bukan begitu. Harus dikonfirmasi dengan temperatur atau termometer. Apakah benar demam? Kadang karena kita mendengar berita seperti ini, badan merasa meriang dan merasa demam. Tapi untuk lebih jelas dan konfirmasi harus dengan termometer. Suhunya 37,5 atau 38 itu sudah bisa dikatakan seseorang demam. Kemudian apalagi gejala yang paling utama, batuk. Ya, ini banyak. Dua gejala ini menggambarkan COVID dan juga harus ada satu syarat lain yaitu kontak dengan penderita. Kontak ini bisa kontak erat ringan, kontak erat artinya kita benar-benar ketemu orang yang positif corona, atau kontak risiko rendah. Jadi ada ketemu orang yang orang lain terkena positif corona. Jadi itu nanti akan di-trace, artinya diinvestigasi lah status-statusnya. Dan pada kasus yang berat, nah ini kasus yang berat itu biasanya pada orang yang sudah mempunyai gejala penyakit lain, misalnya diabetes, hipertensi, ya, darah tinggi, kemudian kanker, tadi sudah disebutkan Bu Riri. Nah ini orang-orang yang mempunyai risiko lebih besar terkena bila terkena coronavirus menjadi lebih berat. Nah, kenapa ya kalau Bapak Ibu punya dapat share di WA itu harus isolasi mandiri 14 hari? Kenapa seperti itu? Nah, karena begitu mulai kita terpapar atau masuk, ya nauzubillah, masuk virus itu ke tubuh seseorang, masa inkubasi terpanjang 14 hari. Jadi mulai menimbulkan gejala itu paling lama 14 hari. Bisa saja dalam hari ketiga itu timbul gejala misalnya demam. Hari keempat bisa timbul batuk. Tapi ada juga orang yang daya tahan tubuhnya itu berjuang sampai waktu 14 hari dia tidak menimbulkan gejala apa-apa. Itu namanya orang tanpa gejala. Tetapi di dalam tubuhnya ada. Jadi kita juga harus berhati-hati. Nah, bagaimana cara membuktikan bahwa orang itu terkena virus atau tidak? Tentu dengan pemeriksaan laboratorium dan ada juga step-stepnya. Lanjut, Mas Hendy. Ya. Nah, ini kita akan bicara mengenai perilaku hidup sehat. Tanpa COVID pun sebenarnya perilaku hidup sehat ini harus dipraktikkan di keluarga, di masyarakat, di rumah tangga, di sekolah, karena perilaku hidup sehat ini sangat berkaitan dengan meningkatkan derajat kesehatan kita. Lanjut. Nah, lanjut Mas Hendy. Ya, jadi kalau PHBS Bapak Ibu pasti sangat kenal dengan PHBS di lingkungan Bapak Ibu, ada 10 di rumah tangga. Tetapi terkait dengan COVID ini kita akan sekarang membahas tentang PHBS di rumah tangga. Yang pertama ya, paling penting adalah cuci tangan dengan sabun. Kenapa dengan sabun Bapak Ibu? Karena corona ini dia sensitif dengan sabun. Jadi lapisan pelindung luarnya itu akan terbuka, akan hancur bila terkena sabun. Apalagi dengan memakai cairan antiseptik yang berbasis alkohol. Nah, bagaimana caranya mencuci tangan yang benar? Nah, ini yang harus diajarkan kepada anak-anak di rumah. Tadi sudah disampaikan kepada oleh Ibu Riri bahwa kalau misalnya di tempat Bapak Ibu sekarang anak-anak sudah di rumah, artinya kesempatan saat ini kita membiasakan anak-anak bisa cuci tangan sebelum makan, kemudian setelah kamar mandi, kemudian bila kita sebelum menyiapkan makanan, nah anak-anak diajarkan. Tetapi bagaimana kalau misalnya di sekolah belum ada kebijakan, seperti di Jakarta sekarang semua anak-anak sudah libur. Jadi anak-anak full belajar di rumah. Nah, bagaimana sekolah-sekolah yang masih
masih beroperasi, artinya anak-anak masih sekolah. Nah, ini kesempatan untuk memberitahukan kepada gurunya agar anak-anak dibiasakan mencuci tangan. Anak-anak yang di bawah usia yang belum bisa cuci tangan sendiri mungkin bisa dibantu, diajarkan bersama-sama. Kemudian apalagi karena penting untuk menjaga coronavirus ini, dia mempunyai jangka waktu hidup di benda-benda seperti di plastik, di logam, di kertas, dan dia juga tergantung dari suhu yang diinginkan untuk hidup. Ada yang 21 derajat dia masih bisa, ada yang dengan suhu ruangan dia masih bisa, di logam lebih lama, bisa 4 hari. Nah, bagaimana caranya agar kita yakin bahwa corona ini tidak menempel di mana-mana dengan dibersihkan dengan desinfektan. Cukup minimal 1 kali sehari, dengan air ditambah baik clean 2 sendok makan, nah ini bisa dilapkan ke meja, ke tempat-tempat yang memang biasa disentuh, ke meja, ke saklar lampu, ke gagang pintu, gitu. Nah ini bisa untuk menjaga agar penyebaran coronavirus ini tidak menyebar kemana-mana. Kemudian bila di rumah tangga ada yang sakit, ya sebisa mungkin kita tetap dengan protokolnya menjaga jarak. Artinya menjaga jarak kita juga harus merawat yang sakit, tetapi juga bila sakitnya bukan corona ya tentu kita merawat dengan biasa ya. Artinya juga melindungi diri kita, artinya dengan cuci tangan sering, kemudian juga pakai masker itu harus. Kemudian apalagi yang bisa mencegah perilaku apalagi yang bisa mencegah dari corona? Yang pertama ya pastilah harus makan yang bergizi dan berimbang, banyak buah dan sayur, kemudian juga disarankan Bapak Ibu makannya yang dimasak sempurna, jangan yang setengah matang atau mentah gitu ya, daging-daging yang mentah, jangan sampai makan daging yang mentah karena kita tidak tahu saat ini ya kita harus juga mengakui bahwa apa yang kita hadapi ini tidak kelihatan secara fisik. Jadi kita harus berhati-hati menjaga yang gembira. Minumlah air putih 8 gelas. Yang disarankan adalah air putih hangat. Jadi karena sifatnya corona ini tidak tahan terhadap suhu tertentu, mudah-mudahan dengan air hangat dia juga juga mati ya, tidak masuk dalam tubuh kita. Rajin olahraga tadi, istirahat yang cukup, kemudian jaga kebersihan lingkungan. Nah, kebersihan lingkungan Bapak Ibu kita juga harus waspada. Saat ini kan cuaca berubah-berubah. Kadang pagi hujan atau siang panas. Nah, itu harus diwaspadai, jangan sampai kita juga lengah, memastikan bahwa tidak adanya jentik-jentik nyamuk di sekitar rumah kita. Jadi masyarakat juga diberikan pengertian selain juga menghindarkan diri dari penularan COVID, ya kita juga harus tetap menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan atas. Oh ya, tadi saya mau menyampaikan kalau misalnya ada tisu, memakai tisu untuk menutup mulut, gunakan tisu itu sehari sekali ya, sekali. Artinya begitu bersin, pakailah hanya sekali dan langsung dibuang ke tempat sampah yang tertutup agar virusnya tidak kemana-mana dan segera cuci tangan. Kemudian sebisa mungkin, ini Bapak Ibu untuk yang merokok, sebisa mungkin saat ini tolong minimalisir merokok atau kalau bisa berhenti. Karena apa? Jadi virus corona ini dia akan memanfaatkan host. Hostnya adalah manusia, di mana yang dia perlukan adalah sel-sel mukosa yang ada di mulut. Kenapa kita nggak boleh menyentuh wajah? Karena ini adalah sel-sel mukosa, yaitu di mulut, di hidung, dan di mata. Itu sebabnya perokok, kalau di dalam jurnal yang sekarang yang terbaru, penyakit dalam itu menyebutkan yang paling banyak corona adalah laki-laki. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan kebiasaan merokok tadi. Jadi sel-sel mukosa di hidung berubah karena terpapar, teriritasi dengan asap rokok. Jadi
mungkin dengan daya tahan yang seperti itu menyebabkan virus lebih mudah masuk daripada orang yang tidak merokok. Jadi yang perempuan memang lebih sedikit daripada laki-laki yang terinfeksi. Itu di negara lain ya Bapak Ibu, di Indonesia belum ada penelitian seperti itu. Kemudian jangan lupa berdoa Bapak Ibu, tadi sudah sangat dalam dan sangat sangat jelas disampaikan oleh Mbak Nilam dan Bu Riri mengenai selain perlu menjaga fisik juga perlu menjaga kesehatan mental dan perlu menjaga kesehatan spiritual. Kemudian tentang perilaku bersih sehat di sekolah ya tadi kita jaga anak-anak, kita juga ajarkan anak-anak bagaimana caranya menjaga etika batu. Kalau di dalam kasus coronavirus, anak-anak sangat jarang terkena corona. Dimungkinkan karena daya tahan tubuhnya yang baik. Tetapi memungkinkan anak-anak menjadi karier Bapak Ibu. Apa artinya karier? Dia bisa menularkan ke orang tuanya atau ke lansia atau nenek kakeknya. Jadi memang kalau misalnya sudah ada kasus di suatu tempat, ya sebaiknya anak-anak juga tetap tinggal di rumah. Kemudian pilih makanan yang sehat dan bergizi. Tempatkan Bapak agar mengajarkan anak-anak banyak bahasa juga dengan minum air putih yang banyak. Lanjut. Ya, ini kalau misalnya di tempat Bapak Ibu anak-anak sudah libur, sudah diminta belajar di rumah, jangan lupa anak-anak diajak aktivitas olahraga. Karena anak-anak itu kan sangat banyak energinya. Jadi kita bagaimana caranya orang tua mengajarkan kepada anak tetap olahraga tetapi tetap di rumah, terus memilih aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Kemudian cuci tangan dengan sabun tadi disampaikan oleh Mbak Riri, cuci tangan dengan sabun. Nah, minimal cuci tangan yang paling baik itu minimal 40 detik Bapak Ibu. Di mana di situ segala kuman itu bisa mati itu 40 detik. Yang lebih bagus lagi 1 menit. Mungkin bisa nanti dilihat di slide bagaimana caranya. Biasanya kalau mengajarkan ini kepada orang lain itu sangat mudah dengan hitungan. Misalnya langkah pertama mengambil membasahi tangan, menggosok dengan sabun. Jadi hitung aja 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu kan sudah 10 detik. Kemudian punggung tangan juga harus. Punggung tangan kiri dan kanan itu bisa 5-5. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga bergantian. 1, 2, 3, 4, 5. Karena itu semua harus terkena sabun. Nanti bisa dipraktekkan 6 langkah. Bahkan sekarang tadi informasi terbaru hari ini tadi saya dapatkan bahwa pedoman itu sekarang menyebutkan 7 langkah. Ternyata pergelangan tangan pun sekarang juga harus diberikan sabun. Lanjut. Ya, bagaimana kalau misalnya di tempat kerja? Tentu saja kalau di tempat kerja kita menjaga ya sebisa mungkin menjaga jarak dengan rekan sekerja, bukannya tidak sopan, tetapi memang sekarang ini situasi seperti ini. Harus menjaga jarak 1 meter kurang lebih, kemudian tidak bersalaman, kalau bisa begini saja atau bagaimana gitu. Karena telapak tangan atau salaman itu menyebabkan mempercepat penularan virus, sehingga kita untuk sementara waktu kita kurangi dulu ya salamannya, tidak bisa salaman. Kemudian bagaimana kalau misalnya seperti di Jakarta kan semua ada piket, misalnya di BKKBN ada piket ya, bawa bekal dari rumah. Kalau bisa tidak usah beli di luar, karena kita tidak tahu bagaimana dan siapa yang mengolahnya. Tetapi kalau misalnya kita yakin bahwa makanan itu diolah dengan pengolahan yang baik, ya silakan Bapak Ibu. Kemudian kalau di tempat umum ya kalau bisa pakai masker Bapak Ibu ya.
ini di tempat-tempat yang saat ini kasusnya tinggi seperti di Jakarta ya harus pakai masker. Tetapi memang masker sulit didapatkan dan harganya sangat mahal. Tidak mengapa. Kalau misalnya pakai masker kain bagaimana? Ya tidak apa-apa, tetapi juga ditambah dengan, mungkin bisa ditambah lapisi tisu. Karena pori-pori masker kain itu besar, berbeda dengan masker bedah. Kalau apalagi masker yang pernah Ibu dengar N95 itu virus tidak bisa masuk. Lanjut. Baik ya, tentang social distancing saya pikir sudah dijelaskan tadi. Mungkin Mas Hendy dan Mbak Riri dan Mbak Nilam kita cukupkan sekian paparan atau materinya. Kita ajak Bapak Ibu untuk berdiskusi kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Silakan. Makasih Mas Hendy. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Materinya. Baik Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya bisa melambaikan tangan atau mengetik pertanyaan melalui bertanya. Baik, Ibu Rizda, silakan Rizda. Terima kasih atas pemberitaan. Saya peserta dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Pertanyaannya, jika seorang terpapar virus corona, namun memiliki imunitas yang tinggi, mereka itu nyaris tidak mengalami gejala. Terus seberapa lama imunitas ini bertahan terhadap virus corona? Terus yang kedua, bagaimana penyebaran melalui anak-anak? Apakah gejalanya sama yang ditimbulkan sama dengan orang dewasa? Karena kita lihat anak-anak mengalami gejala ringan dengan tingkat kematian relatif rendah dibanding kelompok usia lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung dijawab saja Dr. Feria. Baik, dengan tadi Mbak Rizda Ibu Rizda ya, dari Ibu Kendari. Rizda ya, Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Kendari nih apa bawang goreng ya. Palu kalau bawang goreng. Oh, Bu. Palu. Ini Kendari ya. Oh, ini apa namanya? Jambu jambu kacang mete ya, kacang mete. Ya. Baik, bagaimana dengan orang yang terpapar COVID, orangnya tanpa gejala, apakah imunitasnya tetap baik atau tidak? Itu sangat tergantung sama daya tahan tubuhnya, Bu Rizda. Jadi ini perlu Bapak Ibu teman-teman ketahui bahwa kondisi COVID ini terus mengalami perubahan. Jadi begitu juga perilaku si kuman ini juga mengalami perubahan dan masih dipelajari terus karena mungkin saya infokan misalnya pedoman Kementerian Kesehatan. Pedoman Kementerian Kesehatan itu terus mengalami perubahan sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Jadi banyak sekali perkembangan-perkembangan yang kita tidak ketahui. Bahkan yang tadi disampaikan oleh Ibu Rizda, orang dengan tanpa gejala itu mungkin nggak sih dia akan imun terus? Kita tidak tahu. Bisa saja ada imun. Jadi kalau di beberapa artikel juga orang yang sembuh itu ada kemungkinan untuk terkena kembali itu ada. Tetapi masih dipelajari. Apalagi orang yang tanpa gejala itu mungkin saja bisa terkena. Tetapi kita tidak tahu, tidak punya referensi tentang hal itu. Yang penting adalah bila ada orang tanpa gejala itu justru lebih berbahaya kalau menurut saya. Jadi orang yang OTG sebaiknya self isolation, jadi isolasi mandiri selama 14 hari. Untuk apa? Jadi untuk melihat apakah selama dia 14 hari itu terjadi onset gejala-gejala atau tidak, dan
juga menjaga orang lain dari penularan. Gitu. Jadi 14 hari itu ya stay di rumah lah sambil monitoring apakah dia ada gejala-gejala yang tadi saya sebutkan seperti batuk, demam, begitu. Kita tidak tahu apakah ini kan ibaratnya perang daya tahan tubuh ya, Bu Risda. Jadi sangat tergantung dari daya tahan tubuh seseorang. Jadi kalau misalnya dia daya tahan tubuhnya bagus, ya mungkin saja sampai kapanpun OTG tidak bisa OTG ini tetap sehat dan virus tidak bisa mengintervensi tubuhnya. Kemudian melalui anak-anak apakah sama dengan dewasa? Nah ini yang juga sangat kecil sekali ya. Anak-anak tuh terkena dengan corona ini sangat kecil. Saya sampai saat ini yang saya baca belum diketahui penyebabnya. Kenapa anak-anak bisa lebih tahan. Tetapi mungkin saja daya tahan tubuh anak-anak kan mereka sering pilek, sering batuk ya, bolak-balik pilek, batuk ya, daya tahan tubuh. Yang terjadi ya gejalanya itu tadi. Yang paling sering adalah demam. Itu hampir 67% dari kasus-kasus yang di dunia, di Shanghai, di Wuhan itu rata-rata demam. Yang kedua adalah batuk. Sesak itu udah nomor berapa ya? Sesak itu selanjutnya. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Risda. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Ada yang chat bertanya, apakah perbedaan batuk berdahak orang yang infeksi COVID dengan batuk berdahak biasa? Dahak apakah ada bedanya? Mungkin dari segi warna ataupun kekentalannya mungkin ada bedanya gitu, Dok? Iya. Kalau di literatur disebutkan batuknya kering, tenggorokan sakit, iya, tenggorokan sakit dan gatal. Jadi ada sakit tenggorokan sakit dan gatal. Kemudian kalau misalnya dahak itu tadi karena cenderung dia tidak berlendir. Tetapi gini, semua seperti influenza itu karena dia disebabkan oleh virus, semua penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus dia biasanya cairannya bening. Tetapi kalau virus sudah mengajak, artinya virus sudah mengajak bakteri gitu. Misalnya influenza, tadinya kan kalau Bapak Ibu flu mungkin ingusnya tadinya bening, kemudian ada dahak bening. Nah, berapa hari kemudian akhirnya menjadi, mohon maaf ya, nggak ada yang makan kan, kuning misalnya. Nah, itu sudah ada intervensi dari bakteri. Jadi bukan lagi virus, tetapi bakteri. Jadi daya tahan tubuh kita turun, bakteri pun ikut. Karena bakteri ini adalah flora normal di dalam tubuh kita, jadi dia ikut. Nah, itu yang menyebabkan, mohon maaf, sekret atau cairan tubuh kita berwarna-warni ya, ada yang kuning, ada yang sampai hijau gitu misalnya. Itu yang menjadi penyebabnya. Jadi bedanya itu. Itu Mas Indi. Baik, Dok ya. Kemudian ada lagi yang bertanya, apakah seseorang yang pernah terinfeksi COVID-19 dan dinyatakan sembuh dapat terinfeksi kembali? Ya, ini tadi juga ditanyakan tadi pagi, tetapi karena belum ada di Indonesia belum ada situasi seperti ini ya. Artinya yang saya baca dari negara lain ya, di Shanghai di Cina, karena disebutkan bahwa ada kemungkinan untuk terkena kembali. Itu sebabnya orang yang sudah dinyatakan sembuh COVID itu disarankan 14 hari harus tinggal di rumah, jadi tidak bisa keluar rumah. Jadi untuk menjaga daya tahan tubuhnya agar lebih prima, sehatkan lebih prima. Nah, tetapi saya juga belum tahu kalau di Indonesia bagaimana, maksudnya apakah ada hal seperti ini ya. Tapi yang pasti ya semua tergantung daya tahan tubuh seseorang. Gitu ya, Mas. Ya. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu? Andy. Pak Mukhtar ya? Mohon maaf, saya mau tanya. Oh ya, silakan Ibu Rina. Ya, ya saya dari Provinsi Jawa Timur, nama saya Rina. Saya mau bertanya bahwa tadi dikatakan bahwa ketika ada yang datang dari luar daerah itu kita harus lapor.
Tapi di daerah saya ini ada dia yang datang dari luar daerah, tapi disembunyikan bahwa ketika mau dilaporkan dia itu sangat marah karena dari pengetahuan dari mereka virus corona ini dia merasa terkucilkan. Nah, bagaimana menyikapi hal yang seperti itu? Yang kedua, yang saya tanyakan dari pengertian orang-orang itu bahwa ketika kita berada di sinar matahari jam 10 itu malah merupakan sinar yang tidak baik. Apakah itu benar atau tidak? Mohon penjelasannya dari Bu Dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rina. Kami persilakan Ibu Dr. Feby. Ya, makasih Bu Rina. Terkait dengan yang tadi ya harus lapor, ini memang sangat berat Bu Rina. Saya punya teman yang mohon maaf ini dia medis terkena positif terkena corona. Kan memang banyak ya didengar medis yang meninggal, kemudian yang terkena corona. Apa yang terjadi di keluarganya memang sungguh ya sedih ya. Artinya sebelum dia sampai di rumah itu dia sudah ditelepon oleh kelurahan ya, oleh desa, kemudian menyebutkan juga warga di sekitarnya gelisah gitu ya, seperti kena stigma ya. Itu sangat berat. Artinya pada saat ini seharusnya juga kita berempati, artinya kondisi seperti ini kan bisa terjadi kepada siapa saja. Jadi saya himbau Bapak Ibu misalnya ada pun di daerah Bapak Ibu yang seperti itu, mungkin dia perlu diisolasi, oke, keluarganya diisolasi, tetapi kan juga isolasi ini harus dibantu karena mereka perlu makanan, perlu minuman. Ada di daerah tertentu di Cibubur itu concern sekali warganya, jadi membantu orang yang sedang isolasi dengan memberikan suplai makanan. Nah, bagaimana dengan yang pendatang harus lapor? Sebaiknya memang harus lapor, Bu. Tetapi begini, harus lapor dalam artian bukan kita juga nanti setelah itu harus dia tidak boleh masuk di wilayah ini gitu, bukan, tetapi juga dengan protokol-protokol tertentu. Saya melihat protokol dari Kementerian Desa, mungkin Ibu nanti bisa searching di internet, itu ada protokol bagaimana orang datang. Yang pertama mungkin harus diketahui Bu bahwa dia dalam keadaan sehat, tentu saya tidak tahu, mungkin bisa koordinasi dengan puskesmas, berapa suhu tubuh badan orang yang datang itu harus diketahui. Kemudian dari mana dia datangnya, karena bisa saja bukan dari daerah yang terkena wabah, kan bisa juga dari daerah yang aman, terus dia merasa dikejar-kejar karena dipikir menularkan virus corona. Nah itu harus di screening Bu, harus di screening. Karena kalau semua orang diperlakukan seperti itu ya mungkin ketakutan semua. Nah, memang yang paling penting adalah himbauan pemerintah pada saat ini tidak diperbolehkan mudik. Itu sebenarnya untuk memutus penularan, memutus rantai penularan corona, karena dia itu sebenarnya dia tidak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa ada manusia. Jadi kan dia dibawa oleh manusia. Itu, tetapi juga tidak perlu memperlakukan seseorang terlalu over gitu ya Bu ya. Yang penting ada protokolnya, nanti Ibu bisa lihat di protokol Kementerian Desa, itu ada bagaimana caranya nanti menghadapi pendatang-pendatang. Diminta memang membuat seperti satgas lah di desa. Jadi bila ada yang pendatang, ya harus melaporkan diri, kemudian diperiksa kesehatannya, kemudian juga mungkin saya pikir harus ditanya juga, walaupun itu butuh kejujuran, apakah dia pernah kontak dengan yang positif corona atau gimana, ya itu harus ditanyakan Ibu. Kemudian mengenai sinar matahari, nah ini sangat debatable. Ada yang mengatakan jam 10 itu baik,
ada yang mengatakan di bawah jam 10. Jadi gini, sebenarnya ultraviolet itu baik untuk merubah D3 menjadi vitamin D yang diperlukan untuk tulang. Tetapi memang ada gelombang-gelombang tertentu yang dimana kandungan ultravioletnya berbahaya untuk tubuh manusia. Yang saat ini kan dihimbau jam 10 ya Bu. Dan itu sebenarnya nggak apa-apa jam 10, tapi jangan terlalu lama. Ya cukup 5 menit sampai 10 menit setiap hari. Dan kalau saya menyarankan misalnya pun jam 10 ada himbauan untuk itu dilakukan 5 sampai 10 menit saja dan tidak menjemur itu tidak dengan muka, Bu. Jadi bukan muka yang menghadap ke sinar matahari tetapi cukup punggung saja ya, terutama bagi ibu-ibu ya mungkin ya nanti karena himbauan ini baik tetapi nanti mukanya belang-belang ya juga nggak mau ya. Gitu, udah susah-susah pakai pemutih. Nanti habis itu jadi mukanya jadi tanning ya. Terus jangan lupa juga memakai sunblock, Bu. Untuk bagian muka dipakaikan sunblock. Kalau ada dipakaikan sunblock, terus kalau bisa punggung saja yang dijemur. Gitu. Nah, memang ada juga untuk lansia. Ya, saya pernah ikut seminarnya ahli lansia, ahli geriatri yang mengatakan sebenarnya ultraviolet yang bagus malah jam 11 sampai jam 2. Ya, itu sekarang tergantung kegunaannya. Kalau kita kan ingin lebih sehat ya, mungkin jam 10 lah paling maksimal jam 10 kita jemur cukup 5 sampai 10 menit. Di bawah itu pun tidak apa-apa. Gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas Hendy. Mudah-mudahan Bu Rina bisa memahami. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Rina. Kalimantan Barat Bu untuk Sehat selalu Bu Rina. Iya. Baik Bapak Ibu, ada lagi satu kali lagi pertanyaan sebelum Kalimantan Barat Pak Guntur Pak. Silahkan Pak Guntur dari Kalimantan Barat. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Menurut literatur yang kita ketahui beberapa bulan ini bahwa pencetus dari corona itu beberapa hewan Pak. Ada kelelawar, ada ular, dan katak. Ya. Apakah tidak dibuat regulasi terkait orang-orang yang binatang-binatang ini seminimal mungkin untuk dikonsumsi gitu Pak. Itu mungkin itu aja dari saya dari Kalimantan Barat Pak. Sudah Pak, baik. Halo? Ya, saya silakan. jawab. Ya, terkait dengan ini ya Pak Guntur. Pak Guntur di Kalimantan Baratnya di mana Pak? Kalimantan Baratnya di Kabupaten Kuburaya Bu, di bandara. Kuburaya. Kenal dengan Bu Eka dong? Kenal nggak? Bu Eka BKKBN insya Allah pasti kenal. Iya. Iya. Jadi memang awal mulanya si virus Wuhan ini kan dari pasar, Pak. Dari pasar. Jadi ada seorang wanita berumur 50-an, kemudian dia merasa tidak enak badan. Nah, di pasar ini memang ada pasar hewan lah ya, pasar seafood atau apalah saya kurang tahu. Nah, dari pasar inilah muncul pertama kali virus corona. Nah, bagaimana dengan regulasi tentang dilarang mengkonsumsi hewan-hewan tertentu ya Pak Guntur ya. Sampai saat ini yang di Indonesia itu didapatkan dari penularan manusia, bukan dari penularan hewan di Indonesia. Tetapi saya juga kurang memahami, mohon maaf Pak Guntur karena saya juga kurang tidak punya background di di kedokteran hewan atau di peternakan, tetapi memang pada saat itu setahu saya diteliti di tubuh kelelawar itu ada si virus corona, tetapi yang saya tidak ketahui bagaimana caranya si
di Wuhan itu mulai terkena itu, apakah dia dikonsumsi, apakah dia tergigit atau bagaimana terhadap yang wanita penjual ini saya kurang tahu. Tetapi yang bisa kita lakukan saat ini adalah yang tadi Pak, jangan mengkonsumsi daging setengah matang atau bahkan mentah ya. Upayakan benar-benar mengkonsumsi daging dalam keadaan matang. Itu yang pertama. Mengenai hewan yang lain, mohon maaf mungkin ada yang konsumsi kodok atau apa ya, saya bisa yang saya bisa sarankan adalah untuk sementara ya jangan konsumsi makanan-makanan yang kiranya nanti dapat membahayakan kita gitu. Jadi kalaupun harus ya tolong dimasak sematang mungkin. Jangan sampai kan kalau misalnya dengan setengah matang itu ada virus atau bakteri atau apapun namanya yang belum mati. Jangan sampai itu masuk ke dalam tubuh kita. Sebisa mungkin itu masak makanan sampai matang dan konsumsi dengan baik dan benar. Mungkin itu Pak Guntur, mudah-mudahan bisa bisa menjawab. Siap Bu, terima kasih. Baik, jadi Bapak Ibu bisa banyak baca berita, tapi beritanya jangan berita yang hoax. Baik Bapak Ibu, saya sedikit menambahkan karena tadi di sini banyak teman-teman juga menanyakan tentang masker. Jadi Bapak Ibu mungkin biasa memakai masker yang dipakai adalah seperti ini jenisnya. Ini ada 2. Masker ini memang kalau dari dekat tidak nampak berbeda, tetapi sebenarnya masker ini berbeda. Yang pertama saya pegang ini adalah masker bedah yang biasa dipakai oleh dokter ketika di dalam penanganan medis, dan yang di sebelah kiri saya ini bentuknya sama dengan yang ini, hanya saja lapisannya berbeda. Jadi saya kebetulan kemarin membeli masker, tapi saya ternyata mendapatkan masker yang KW. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mendapatkan masker, tolong diperhatikan, jika masker yang ini saya pegang yang berwarna hijau, ini adalah masker bedah yang memiliki 3 lapisan. Ada lapisan yang pertama tuh yang warna hijau. Ini lapisan ini adalah lapisan yang anti air. Terus kemudian di tengahnya itu ada lapisan yang berfungsi sebagai filter kuman. Jadi kalau masker ini nanti kita sobek, ini ada 3 lapisan. Tetapi kalau masker yang ini saya pegang warna biru, ini hanya 2. Dan untuk membuktikan masker yang benar-benar bisa digunakan adalah pada saat Bapak Ibu memakai masker ini, jika meniup lilin dan lilin tersebut mati, dapat dipastikan masker ini adalah masker yang KW. Tetapi kalau memakai masker yang ini, yang hijau, kita meniup lilin pun, lilin tidak bisa mati karena udara yang kita keluarkan dari mulut terperangkap dalam masker. Dan Bapak Ibu perlu ketahui masker ini adalah masker sekali pakai, tidak boleh dicuci, tidak boleh dijemur. Apabila sudah selesai dipakai langsung dibuang, jangan bilang ngirit dapatnya susah, terus ya sudah dicuci saja, dijemur. Tidak. Jadi masker ini adalah masker sekali pakai. Kalau sudah dikucel-kucel, digulung-gulung, buang di tempat sampah yang tertutup. Jadi Bapak Ibu jangan beda dengan masker kain. Kalau masker kain itu sebenarnya tidak melindungi kita dari kuman, tapi biasanya masker itu hanya untuk melindungi kita dari polusi udara. Jadi Bapak Ibu perhatikan kembali kalau nanti mendapatkan masker, ada masker yang KW. Ini kebetulan saya beli masker ternyata maskernya KW, berbeda dengan masker yang surgical mask atau masker bedah yang biasa dipakai oleh dokter. Karena lapisan yang di sini adalah lapisan yang benar-benar 3 lapis, sedangkan yang di sini kalau kita lihat tipis, hanya 2 lapis. Ibu nanti bisa di cross check kembali masker yang dipakai. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 3 sore kurang 10 menit, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Kami terima kasih pada Bu Dr. Feby atas waktunya. Ya. Mas Hendy boleh sedikit saya mau menjawab, ini ada menarik sekali ini. Silakan, pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan yang menarik dari chat ya, dari Mbak Yulita. Apakah benar dengan mengunyah sirih bisa mencegah COVID? Ya, sampai sekarang sirih itu kan diketahui sebagai antiseptik ya. Antiseptik. Tetapi belum diketahui apakah dia bisa mencegah. Artinya mencegah untuk COVID ini sendiri belum ada penelitian itu. Tetapi kalau misalnya mau mengkonsumsi pun silahkan, karena Indonesia ini sangat kaya, sangat beragam. Kalau misalnya mau mengunyah sirih ya tidak apa-apa. Dan selain sirih itu bisa menguatkan di gigi juga untuk antiseptik mulut, jadi tidak apa-apa kalau mau dipakai. Yang kedua, apakah vaksin influenza bisa digunakan untuk pencegahan COVID?
Bapak Ibu, ini yang pernah dilakukan juga oleh tenaga medis. Sebenarnya tidak untuk mencegah COVID, tetapi mencegah dari virus influenza. Tetapi kenapa diberikan? Karena untuk memperkuat agar tidak ada port di entry, artinya tempat masuk bagi kuman COVID. Jadi agar kita, misalnya kita terkena virus influenza, dengan sendirinya daya tahan tubuh kita akan turun. Nah, ditakutkan ini dimanfaatkan untuk masuknya si koron itu, gitu. Jadi daripada kita menghadang dia dengan yang lain, ya juga dilengkapi, artinya dilengkapi juga dengan pertahanan dari influenza yang bisa menurunkan daya tahan tubuh. Mungkin itu ya sementara. Terima kasih. Mohon maaf bila belum bisa menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu dan chat-chat di sini. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Dokter. Baik, Mbak Riri katanya mau puisi. Oh, ya. Silakan Mbak Riri. Oke. Kedengeran ya Bapak Ibu semua? Terdengar, Mas Hendy? Dengar ya. Oke. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup, saya punya beberapa kata Bapak Ibu semua yang bisa kita sosialisasikan bersama. Saatnya berhenti sejenak demi menyendiri. Berjarak tak berarti jauh. Berjarak tak berarti abai. Untuk menjadi yang lebih kuat, sejenak kita berhenti. Untuk memulai kembali, menata rencana dan membangun harapan. Demi merawat asa pertiwi, terkadang kita perlu berhenti untuk mengambil ribuan langkah maju. Semakin cepat kita berjarak, maka semakin cepat pula kita kembali. Semua demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan umat manusia. Keindahan alam bangsa ini akan selalu menanti untuk dijelajahi di kemudian hari. Baiklah Bapak Ibu, mari bersatu dalam jarak. Terima kasih atas partisipasinya. Salam kenal dari saya, Riri Wijaiswara, Kependudukan dan KTP. Terima kasih Bu Riram atas tadi materi 8. Terima kasih buat teman-teman semua. Sehat selalu di rumah, stay home dan stay live. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizda. Eka Sambas. Pulang Mindra. Ya, terima kasih Mas Hendy, Ibu Dr. Feby yang telah membawakan materinya, yang telah mengantarkan kita di materi 2. Kita ketemu lagi Bapak Ibu esok hari pukul 1 seperti biasa untuk materi yang ketiga di hari Jumat. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan hingga besok kita bisa bertemu kembali. Terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Salam petugas KB. Terima kasih. Salam petugas KB. Sehat, semangat. Ulang Mas, diulang. Salam penyuluh KB. Sehat, semangat luar biasa. Oke, terima kasih. Ya, sebentar lagi meeting kita akan kita akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riri, terima kasih Mas Hendy. Pak Daud. Terima kasih semuanya. Siapa lagi ya ada di sini? Terima kasih banyak. Siap Bu. Terima kasih Bu Riri. Ya, sama-sama. Ada.